Iya. Sekali lagi, jadi beli klub bola itu bagi mereka adalah bagian dari menghindari pajak. Gitu. Nah karena itu kita kalau industri kita bagus, ya pasti dia invest. Iya. Karena kebanyakan mereka pemainnya beli, Betul. mereka nggak punya akademi, Betul. mereka nggak berada di bawah. Tapi kita tahu bahwa mau itu MU, mau itu Ajax, itu ya, mereka punya akademi. Malah dari akademinya itulah mereka untung. Saya udah ngeliat gila nih gede banget gitu. Cuman masih berantakan. Iya. Saya pikir udahlah kita masuk lah gitu. Kalau nggak segitu gue bisnis yang lain, mending bisnis udang gue kali. Kan sama duit, bener gak? B Media Podcast. Nah, ini kan lagi nih, Mas. Apa sekarang kan kalau di bola kita tuh kan selain bakar uang, money laundry, apa kemudian misalnya jangan-jangan di Arab Saudi ini saya Arab yang kemudian beli PSG, kemudian juga beli Manchester City. Ini mereka emang money laundry atau gimana sehingga kemudian atau memang ini mereka melihat ini sebuah bisnis yang besar. Kalau saya sih melihatnya mereka tertarik itu karena ini bisnis yang besar. Dan kebayang di pikiran saya ke depan adalah para saya Arab itu datang ke Indonesia, klub Indonesia gitu. Bisa. Jadi prinsipnya gini Mas. Kalau seseorang seperti Mas Akmal misalnya, tahun ini Mas dapat duit katakanlah bersih. Dagang di tahun 2023 dapat 100 miliar. Ya. Aminin aja udah. Amin. Gitu ya. Nah, maka Mas minimum membayar pajak tuh 25%. Iya, betul. Bayangin 25 miliar kita kasih buat Gayus gitu. Iya. Kadang-kadang di sini tuh Iya. nggak ikhlas gitu. Jadi kadang-kadang untuk menghindari pajak bagaimana? Diinvestasikan. Jadi membeli klub bola itu masuk investasi. Bener nggak? Betul. Nah kadang-kadang kalau mereka, waduh tahun ini gue untung 500 miliar, 25%-nya, gue beli klub bola aja. Waktu dia beli itu investasi namanya. Dia buang itu daripada, karena itu teman-teman kita yang tajir, teman-teman kita yang istilahnya yang karena harus bayar pajak besar. Itu kadang-kadang naik bisnis tuh first class. Itu bukan dia nggak mau naik ekonomi kelihatan humble, tapi dia nggak ikhlas bayar pajak. Jadi dia jadiin cost, jadiin investasi atau cost gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar orang tajir itu malah naiknya first class. Karena ngapain dia naik ekonomi terus bayar pajaknya gede. Jadi sama teman-teman yang beli Ferrari, Lambo, ini teman-teman yang tajir-tajir itu yang punya duit. Daripada gue ini mendingan gue beli Lambo. Dan belinya pun nyicil 8 miliar, dia beli 4 nyicil. Saya bilang ngapain lu pakai Lambo yang didesain untuk daerah dingin, yang kalau jalan cuma bisa malam, lu kapan flexingnya kan? Iya. Sekali lagi, jadi beli klub bola itu bagi mereka adalah bagian dari menghindari pajak. Gitu. Nah karena itu kita kalau industri kita bagus, ya pasti dia invest. Itu kira-kira. Jadi memang meniadakan korupsi, meniadakan mafia, itu memang growth-nya tumbuh. Cuma kan problemnya gini kan di bola kita nih, ini banyak pengusaha tajir-tajir, Pak Gita Wirjawan, kapok, ya Arema, Pak Siar Sitorus, PSMS, Produta, kapok. Akhirnya dia beli klub di luar negeri tuh di Belgia. Kemudian sekarang nih yang baru-baru nih yang muda-muda kan, Atta Halilintar, kapok. Sekarang gue main di futsal aja lah gitu kan. Prilly Latukonsina, kapok gitu kan. Karena itu segala sesuatu ternyata yang dia invest itu hilang semua. Dia invest besar, bahkan dia ikutin apa yang dia mau, tapi nggak jadi kenyataan. Itu kan problemnya Mas. Artinya kan potensi-potensi ini juga akan didapati Mas Mardigo ke depan gitu. Oh iya, karena itu kita adalah partner bisnis saya, dia adalah sahabat saya gitu segala macam. Dia langsung bilang, gila lu beli mitra tadi gitu. Begitu saya cerita konsepnya gitu ya, saya pikir lu masuk, lu ini cuman etalase, ini cuman flagshipnya doang, lu nggak ambil untung dari situ. Enggak lah gue bilang gitu. Selama ini industrinya belum bener, tapi pasar ini besar. Dan saya kan taat sama pasar, saya taat sama profit, saya bukan taat sama bola. Itu saya ngomong apa adanya nih teman-teman bola ini. Nah, industri bola tidak dikelola dengan benar. Kenapa nggak kita masuk ke sana? Nah gue ini duitnya banyak deh gitu.
Itu opportunity. Saya belajar banyak, saya diskusi banyak sama Gita. Dia kebetulan lagi di luar gitu. Terus kapan balik, saya bilang itu November. Saya banyak diskusi lewat telepon gitu ya. Terus dia bilang, ya kesalahan gue di sini, tapi gue dapat pelajaran ini. Hikmah yang saya ingat banget itu gitu. Bu Panda kan, kata Bu Panda, aduh mendingan kita di kantor gajinya lebih kecil, ini pemain bola gitu kan. Gajinya lebih gede. Gajinya lebih gede, bukan aset juga gitu. Kapan waktu bisa pindah gitu kan. Dan kontraknya juga tidak kemudian mengikat sebagai milik atau sebagai karyawan pun tidak juga gitu kan. Kadang-kadang padahal yang dijual kan kemampuan mereka untuk kemudian naik. Nah, Mas, yang menjadi pertanyaan saya gini kan, ini kan banyak kawan-kawan semua juga yang masuk rimba bola gitu kan. Barangkali ada tips dari Mas dari Mas gitu, bagaimana kemudian ini kan mereka sudah jalan, sekarang ini separuh dari klub Liga 1 itu mengalami krisis keuangan. Ya kan? Artinya memang harus ada alternatif yang mereka bisa ditawarkan ke mereka untuk kemudian mereka bisa make money itu gitu kan. Nah, pemikiran Mas Mardiku bagaimana itu? Saya memang belum pernah sampai kepikir ke sana. Jadi saya minta maaf sama teman-teman yang di Liga 1. Karena kebanyakan mereka pemainnya beli. Betul. Mereka nggak punya akademi, mereka nggak dari bawah. Tapi kita tahu bahwa mau itu MU, mau itu Ajax itu ya. Mereka punya akademi, malah dari akademinya itulah mereka untung. Jadi bahkan di Ajax 2 pemain dibeli itu bisa ngidupin seluruh organisasi. Itu pemain di akademinya loh yang dibeli, bukan pemain yang di sananya. Jadi saya pikir teman-teman di Liga 1 kalau kalian nggak punya akademinya yang lumintu, yang konsisten, yang panjang gitu ya, berat overheadmu gitu. Perlu nggak salary cap kayak di atau budget cap seperti di NBA gitu untuk sepak bola Indonesia? Dengan kondisi yang kayak gini, gitu kan. Kan klub-klub kita ini karena gengsi dan sebagainya akhirnya belanjanya lebih besar pasak daripada tiang. Karena cuma demi gengsi aja, apalagi ada tuntutan dari supporter kan. Akhirnya mau nggak mau mereka beli tapi pendapatan nggak ada gitu. Ujung-ujungnya nggak punya duit, nggak bayar gaji, mainnya bandar judi udah gitu kan. Itu kan muternya lingkarannya di situ gitu kan. Aku belum setuju sih pakai salary caps ya. Karena salary caps emang batas atas diuntungkan, tapi kadang-kadang batas bawah jadi berat. Namanya juga salary caps. Benar. Gitu. Tapi kalau kita yakin dari anak-anak kita yang dari bawah. Jadi kalau anak-anak kita dari bawah emang anak kita terus misalnya gini, kenapa kita bilang kenapa enggak 10 tahun baru kita di Liga 1? Karena anak-anak kita udah pada jadi. Kita mungkin nggak bayar dia harus ratusan juta untuk satu orang gitu, karena dia anak kita dari bawah itu emang sama-sama kita harus nekan overhead. Itu bicara bisnis, kita nekan overhead, kita meninggikan profit. Terus tentunya kalau kita tahu bahwa kalau tuan rumah kita dapat untung dari tiketnya penonton, mau nggak mau harus kita punya stadion. Saya bilang mungkin Mitra Surabaya perusahaan klub bola pertama yang nilainya 1 triliun karena kita punya sekian lapangan, punya aset, terus punya stadion bola gitu. Jadi cita-citanya memang harus punya stadion sendiri senilai 1 triliun kali nilai gitu. Punya stadion, klub Indonesia pertama yang punya stadion kayak Arsenal lah gitu. Kayak gitu lah kira-kira. Namanya juga cita-cita gitu ya. Namanya juga cita-cita. Tapi saya pikir suatu hari kita akan sampai sana kok, gitu. Sampai sana kok. Itu tapi kan gini Mas, bicara pembangunan akademi, saya melihat yang paling bagus mencetak pemain itu Persebaya, ya kan? Betul, setuju. Rizky Ridho muncul, Marcelino muncul. Tapi setelah itu mereka keluar dengan ditawari iming-iming gaji besar dari klub lain gitu. Tapi akademi mereka nggak dapat apa-apa Mas. Jangan sampai kita kayak gitu lah. Kita kan belajar banyak. Jangan sampai kita mau kita ikat yang begitu-begitu, kita mau ikat itu tidak harus mengikat merugikan ya, tapi win-win. Pasti kita mau di tengah, gitu ya, itu yang kita. Problem di kita kan sekarang belum dikenal itu transfer pemain. Kalau bisa tungguin sampai selesai gitu kan. Baru gua ambil gitu kan. Nah, di kita kan karena mereka melihat bahwa pemain bola kita itu semuanya sama gitu kan. Cuma bagaimana memainten non teknisnya saja. Sehingga kemudian harganya sebenarnya sama. Yang membedakan ada kalau sampai udah masuk timnas naikin dikit nih. Gitu kan. Itu jadi balik lagi. Kenapa rencana dari grupnya Bosman ini liga itu hanya 10%. Itu menjawab hal-hal seperti itu. Gitu ya, minta maaf dulu untuk liga bahwa kita 10 tahun lagi baru kita serius di Liga 1 gitu ya. Ada nggak mimpinya Bosman ini untuk kemudian jebolan-jebolan atau pemain-pemain berprestasi dari Mitra Surabaya ini kan akademinya kemudian main seperti dulu di Ron Bakri bikin Primavera gitu, main di luar.
atau kayak Bareti gitu main di luar gitu, ikut kompetisi di luar. Ada keinginan gitu? Itu cita-citanya itu saya bilang sampai 6 bulan kita taruh di sebuah ini itu sampai ke sana kita mikirnya. Jadi pertama tur kita dari kelas A tadi tur, kemudian kita kayak pesantren 6 bulan ikut Primavera dan lain sebagainya. Itu sudah dipikirkan. Tapi sekali lagi kita baru bisa bicara itu pada saat kita rekeningnya positif. Benar nggak? Jadi kita targetkan gimana caranya kita punya 5.000 SSB yang ngebayar 500.000 sebulan. Itu 2,5 M. Iya, rata-rata anak saya nih, Mas. Anak saya bulanannya 500.000 itu SSB. Kan. Nah, gimana kalau kita punya 60 biji? Cuma problemnya adalah di SSB kita nih. Anak yang bayar 500.000 per bulan itu cuma 5. Anak yang beasiswanya 20. Nanti kita rapiin. Iya. Itu masalah. Itu problem kenapa? Karena yang bayar pun pengen ketika ikut turnamen juara, gitu kan. Nah, untuk bisa juara anak ini kan baru bisa main bola gitu kan, harus dilatih. Yang mau bisa juara anak kampung yang cepat-cepat lari itu diambil gitu kan. Nah, tapi kemudian main cabutan. Akhirnya nantinya ketika tampil sebuah turnamen karena pengen juara, yang dimainin yang cabutan semua. Ngambek lah yang bayaran ini. Akhirnya 5 orang yang bayaran 3 keluar. Makin defisit aja itu SSB. Itu nanti kita nggak akan kita lakukan manajemen seperti itu di tempat kita. Kita udah mitigasi banyak plus minusnya. Karena itu kita kayak gini deh. Begitu tidak ada orang banyak tidak banyak orang pakai sandal di Afrika, kita masuk. Karena kita mau jualan sandal. Kan pikirannya adalah nggak banyak orang pakai sandal gue nggak laku, atau karena nggak banyak yang pakai sandal gue laku. Kita melihat yang kedua di mana kita melihat banyak ini tidak benar, padahal ini ada potensinya, maka kita sangat memitigasi. Dan problem pertama kita benar notice orang tua terlalu masuk terlalu dalam mengontrol, karena sebenarnya ego dia yang gede itu yang kita mau arahkan, attitude orang tua, knowledge orang tua, balik lagi baru ke anaknya, baru filosofi bola. Ini yang lama, jadi kita lesnya bukan seperti bola langsung kikik ini segala macam. Kita ada waktu selama setiap sesi 30 menit untuk ngasih filosofi dan cerita-cerita dari pengalaman ini. Nah, hal-hal seperti itu kita sudah mulai lakukan. Kalau sport science-nya gimana, Mas? Terlalu mahal untuk kita lakukan itu sekarang gitu ya. Karena kita tahu kalau sport science-nya bahwa orang yang kakinya lebih, kan tubuh ada yang segini, kakinya segini. Messi itu panjang badan sama panjang ini kan kakinya lebih pendek. Karena itu dia lebih grounding gitu ya. Jadi yang kakinya panjang-panjang itu ya sport science itu basic. Jadi kadang-kadang kita udah tahu ini bagus nih anaknya bakal pemain karena memang posturnya dia lebih memungkinkan. Saya ingat di apa namanya di Swiss, Mas. Di Swiss anak usia 6 tahun nih mau sekolah. Ketika ditanya mau ekskul apa gitu kan. Saya mau ekskul basket. Tapi kan kemudian mereka sudah meneliti, kamu nggak punya bakat di basket, kamu di renang aja. Sementara di kita kan nggak seperti itu gitu kan. Udah lumayan aja deh gitu kan. Betul. Sampai kemudian kalau lu suka lu terusin, nggak suka pindah ke tempat lain. Akhirnya kan kemampuan orang Indonesia rata-rata itu akhir setengah-setengah. Karena apalagi di kita baru penjurusan aja baru SMA kelas 2 kan. Ini kan problem yang dihadapi juga di bola juga nantinya kan. Ada orang yang kemudian latihan terus karena memang kemampuannya tidak sampai di situ, akhirnya ya udah jalan di tempat gitu kan. Nah, ini kan perlu ini. Yang kedua, Mas, apakah kemudian akan misalnya Mitra Surabaya ini akademinya akan buat sekolah sendiri sehingga pendidikan itu penting kan. Ini kan selama ini kan ada orang main bola kemudian karena udah gantung di bola sekolahnya selesai. Sementara ijazah formal itu kan perlu. Nah, apa Mitra Surabaya akan melakukan itu? Kita akan akan membangun satu itu di Jogja. Kita rencananya akan membangun benar-benar akademi bola beneran. Jadi mereka bukan sekedar main bola tapi juga dapat kayak pesantren lah. Gitu. Pesantren bola kalau saya ceritanya. Jadi benar-benar kita akan bikin ke sana. Tapi sekali lagi itu masih dalam grand design kita. Karena kita nggak mungkin minjem. Kita bukan tipe-tipe Sri Mulyani minjem. Enggak lah gitu. Kita harus benar-benar dari profit gitu ya. Jadi kita bilang kalau ini udah bisa profit baru kita bicarakan bikin stadion, bikin akademi, sampai yang boarding terus bikin ikut liga segala macam. Hal itu bisa. Hal itu bisa kita lakukan pada saat ini profit. Jadi pertama adalah
overhead kita harus plus dulu. Itu aja, sesimpel itu. Teman-teman pasti mengerti. Artinya gini, Mas Mardigu melihat bahwa potensi bisnis dari akademi sepak bola ini besar dengan kemudian semakin banyak orang yang masuk ya. Sementara persaing ini gini nih, pasar-pasar tradisionalnya udah ada istilahnya gitu kan ya kan. Mas Mardigu kita mau buat Indomaretnya lah kira-kira. Indomaretnya sementara pasar tradisionalnya biarin udah aja, ada. Gitu. Biarin aja. Apakah gitu. enggak nanti ada potensi terjadinya ya seperti misalnya mohon maaf nih ojek online dulu kan ojek pangkalan ada ribut dulu kan itu kan bisa ada potensi itu juga Mas. Bagi kita kompetisi itu bagus. Kompetitor itu bagus. Pasar tradisional pasti kita cuma melakukan disruption aja dari strategi pasar. Yang saya yakin nanti gini, setiap bisnis model itu punya pasar. Setiap pasar punya bisnis model. Nah, pasar ini ya bisnis modelnya ini. Begitu kita masuk ini ya ini bisnis model beda, pasarnya berbeda. Karena itu kita saat ini tidak mengganggu pasarnya dia. Kita memiliki pasar sendiri karena bisnis model kita sendiri. Itu aja yang membedakan. Itu yang membuat Mas Mardigu akan mengambil dari A ke B ya. C-nya biar kemudian pasar tradisional gitu. Gitu kira-kira. Iya gitu kan. Itu apa kan kalau tadi bicara bisnisnya ini pemerintah enggak mensupport pengusaha. UMKM juga nggak disupport juga kan, cuma jargon-jargon gitu. Yang disupport kan keluarga dan oligarki. Ya udah kita jadi oligarki. Nah, Mas, pertanyaan saya yang paling inti adalah apakah industri bola kita ini ada potensi untuk menjadi besar? Kalau kita melihat ya dengan 4 triliun market termasuk gamblingnya. Jadi satu yang mulai dari aparel, baju, ini terus support sistemnya sampai gambling yang saat ini 4 triliun itu kecil. Mungkin harusnya 40 triliun. Nah, kalau riset terbaru dari BRI Research nih, kan BRI kebetulan jadi sponsor Liga 1 nih. Dia bilang potensinya sudah naik sekarang menjadi 9 triliun. Ada kemudian bisnis keluarga yang kemudian mendapatkan 1,8 triliun. Kemudian PDB-nya sekitar 4,1 triliun. Pendapatan pajak tidak langsungnya sekitar 721 dan akan tercipta 44.000 tenaga kerja baru. Itu gambaran mereka gitu. Saya kan kadang-kadang saya nggak percaya nih, kadang-kadang kan itu riset-riset dibuat-buat untuk cuma menaikkan image aja kan gitu kan. Mas Mardigu masih udah ngelihat seperti itu belum? Bahkan saya ngelihat lebih besar sampai 40 triliun. 40 gitu. triliun ya. Angka ini lebih besar. Itu kan baru bersihnya, belum judinya. Itu makanya itu besar sekali. Jadi saya pikir SSB, akademi, industri seperti itu ya, industri yang direct ya. Yang indirect kan bajunya dan lain sebagainya gitu. Saya udah ngeliat gila nih gede banget gitu. Cuman masih berantakan. Saya pikir udahlah kita masuk lah gitu. Kalau nggak segitu gue bisnis yang lain, mending bisnis udang gue kali. Kan tambah duit, bener nggak? Intinya kita tuh adalah dengan uang yang sama, dengan effort yang sama, berapa uang yang dapat itu prinsip ekonomi loh. Misalnya saya masuk katakanlah 100 juta di bidang A, waktu saya terbuang sekian saya dapat berapa? Saya hitung dengan mitra Surabaya begini, dengan ini begini, masuklah mitra, saya bilang gitu. Gitu. Itu yang saya kenapa optimis gitu. Karena kita tidak pakai bisnis model yang dipakai Atta, kita nggak pakai bisnis model yang dipakai yang lain lah gitu. Kita nggak akan mau beli pemain, bener nggak? Itu mahal pertama lo beli pemain, bayar overhead, dan mereka nggak loyal, mereka nggak loyal sama klubnya, mereka loyal sama duitnya gitu. Betul. Oh itu checklist kita, ada kali 100 kita checklist. Jadi insya Allah kita sudah melihat sisi yang indah dari bola gitu ya. Tapi kita harus sabar karena main itu nggak dalam semalam perubahan ini. Yang penting kita make money, kita having fun, bener nggak? Itu aja. Terakhir Mas, dimulai dari mana? Untuk naikkan industri bola kita ini seperti yang kita harapkan itu kan, seperti yang tadi 40 triliun itu harus dimulai dari mana terakhir? Kita meninggikan yang namanya sport enthusiasm. Harus meninggikan antusiasnya bola gitu ya. Jadi tapi kalau antusias masyarakat kita udah antusias, bahkan timbuk-timbukan juga berani. Kelas A, ini dia. Antusias yang kelas A, yang mau bayar 1 juta untuk nonton MU sama Real Madrid di Senayan, bener nggak? Iya. Bener-bener gue mengambil A banget. Ya lu nggak punya 1 juta nggak usah nonton, gitu ya. Lu nonton di rumah aja gitu. Nggak takut ditinggal itu, Mas? Apanya? Iya, nggak takut kemudian ini kan kayak misalnya ya, mohon maaf misalnya
ada bisnis retail yang ada sekarang kan ditinggal tuh karena terlalu mahal. Apalagi kemudian ketika baru datang sudah tawarin kartu kredit atau kemudian ada diskon-diskon hanya dengan bank tertentu gitu kan. Itu potensi ditinggal juga wah terlalu tinggi nih harganya. Nah, seperti itu. Enggak lah. Kita tahu bisnis ini bukan nggak ada kelemahan gitu dan kita ngelihat kekuatan. Jadi saya ngelihat bahwa selama positifnya lebih gede dari yang negatif sih ikat kita bilang gitu. Jadi saya pikir kita akan giring terus di kelas A, entusiasnya kita akan naikin terus. Dan middle yang kita kejar adalah middle income company, middle income family. Jadi middle income family termasuk Muslim. Jadi komunitas Muslim itu menarik gini Mas. Jadi saya melihat middle income kelas dari Muslim ini bergerak naik terus gitu. Ini yang kita review. Middle class kita tuh naik terus. Jadi yang kita kejar emang middle class dulu. Itu dinaikkan sport enthusiasmnya. Jadi mereka nonton bola, mereka exciting, mereka seru. Akhirnya terus mereka dikasih kesadaran, terus mereka bilang oke, gue taruh deh anak gue percayain anak gue malu deh gitu ya. Itu sudah saya omongin sama orang tua karena itu kita ngambilnya di Cikal, kita ngambilnya di high school, kita ngambil kelas A aja, binus bener nggak? Iya. Jadi memang di situ dulu. Kalau di sini asik, nanti baru turun ke bawah gitu ya. Jadi ini maaf ngomong nih. Sewaktu Rasulullah dapat ilham, dapat wahyu, dia bisa prospek tukang beca atau dia prospek wah gua Abu Bakar As-Siddiq aja, dia naiknya ke atas. Iya. Dia prospek Utsman bin Affan yang duitnya banyak. Ke atas terus, baru yang ke bawah bener. Iya. Itu juga sama, ini bicara dagang. Nah, jadi yakin ya Mas, udah ada analisa SWOT yang ini ya, yang mumpuni ya. Sehingga kemudian yakin Mitra Surabaya ke depan akan menjadi salah satu ikon baru industri sepak bola Indonesia yang menguntungkan. Amin. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana semuanya seluruh stakeholder sepak bola Indonesia dimulai dari berpikir positif dulu. Dan sepak bola kita kalau dimulai dari pikiran-pikiran yang positif, pastinya kemungkinan akan menghasilkan output yang positif juga gitu kan. Insya Allah. Karena memang benar pondasi utama sepak bola itu adalah pembinaan. Karena tanpa pembinaan yang bagus tidak mungkin kita akan punya kompetisi yang bagus dan punya timnas yang bagus. Mas Mardigu terima kasih atas kehadirannya Mas, dan saya pikir hari ini saya banyak makan daging nih soal industri dan moga-moga saya bisa mengikuti Mas Mardigu untuk memulai dari yang bawah gitu kan, membangun sepak bola Indonesia yang gilirannya ke depan adalah sepak bola kita berprestasi dan kembali menjadi macan Asia. Terima kasih, salam sepak bola. Thank you Mas. Mantap nih.